Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mau membahas materi tentang pengukuran outcome, benefit, dan impact. Oke, baik teman-teman, sebelum kita ke pembahasan materi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sandrianus Alang, kelas 6B, semester 6, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Oke, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi berikut ini. Teman-teman, saya langsung saja membahas dari poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab sebelumnya telah dibahas mengenai pengukuran kinerja value for money. Pengukuran kinerja value for money menyatakan bahwa sebelum pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dilakukan, organisasi harus membuat indikator kinerja yang meliputi indikator input, output, outcome, dan benefit, dan impact. Setelah indikator-indikator tersebut ditetapkan, organisasi baru dapat melakukan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam organisasi sektor publik, pengukuran input-output relatif tidak menghadapi kesulitan karena masih bersifat kuantitatif. Tetapi apabila organisasi hendak melakukan pengukuran outcome, benefit, dan impact, akan muncul beberapa kesulitan karena ukuran outcome, benefit, dan impact merupakan ukuran yang bersifat kualitatif. Dengan munculnya berbagai kesulitan dalam pengukuran outcome, benefit, impact, maka pada bab ini akan dibahas secara spesifik mengenai kerangka metodologis untuk menganalisis pengukuran outcome, alasan pengukuran outcome, dan model pengukuran outcome. Dalam pembahasan tersebut akan dilengkapi dengan beberapa contoh pengukuran outcome untuk beberapa jenis pelayanan publik. Oke, yang kedua, mengapa perlu mengukur outcome? Pengukuran outcome merupakan hal yang penting dan unik dalam organisasi sektor publik. Berbeda dengan sektor swasta yang mengikuti mekanisme pasar murni, tuntutan terhadap pengukuran outcome jarang terjadi. Asumsi pada sektor swasta adalah jika semua manfaat dan biaya suatu produk dibebankan kepada konsumen, maka kemauan konsumen untuk membayar produk adalah indikasi kewajaran atas nilai minimal yang ia berikan pada produk itu. Apabila produk terlalu mahal, maka ketidakmauan konsumen untuk membayar adalah indikasi ketidakwajaran nilai produk tersebut dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Manfaat produksi secara keseluruhan akan dinikmati secara pribadi, maka suatu peristiwa transaksi pembelian produk menunjukkan adanya dampak terhadap masyarakat. Dalam kondisi normal, prinsip ini tetap akan berlaku kecuali bila terjadi eksternalitas, misalnya populasi atau kerusakan lingkungan. Apabila terjadi eksternalitas, misalnya populasi, maka masyarakat tidak mendapatkan manfaat atau mengkonsumsi produk itu, harus ikut menanggung biaya sosial berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan pihak yang mengkonsumsi produk itu. Analisis mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor swasta ini memiliki kemiripan dengan pengukuran outcome di sektor publik. Pengukuran outcome di sektor publik adalah mengukur dampak atas aktivitas atau pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik terhadap masyarakat. Organisasi sektor publik tidak murni berada dalam mekanisme pasar sebagai sektor swasta. Oleh karena itu, pengukuran outcome pun berbeda dengan di sektor swasta. Konsekuensi dari mekanisme pasar adalah bahwa jika produsen gagal menghasilkan
produk yang bermanfaat bagi masyarakat pada tingkat harga di mana konsumen bersedia untuk membayar, maka usaha produsen itu tidak dapat hidup dan pada akhirnya akan berhenti berproduksi. Ketidakmauan produsen untuk bersaing di pasar akan mendapatkan sanksi berupa bangkrutnya perusahaan yang berakibat ditutupnya perusahaan. Mekanisme pasar akan menimbulkan dua dampak sosial. Yang pertama, pasar hanya akan memberikan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tingkat harga yang konsumen bersedia untuk membayar. Yang kedua, produsen dipaksa memaksimalkan kompetensi dalam menghasilkan produk. Bila produsen tidak melakukan, maka akan kalah bersaing. Sektor publik tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar murni, konsumen memiliki banyak pilihan dan preferensi untuk membeli produk yang dihasilkan produsen. Namun, konsumen di sektor publik, konsumen atau masyarakat seringkali tidak memiliki pilihan dan preferensi. Di samping itu, penentuan konsumen di sektor publik tidak mudah. Sebagai contoh, suatu barang publik berupa jasa kepolisian cukup sulit menentukan siapa pelanggannya. Masyarakat sebagai konsumen juga tidak memiliki pilihan karena tidak ada supplier lain yang memberikan jasa keamanan serupa yang diberikan kepolisian. Karena tidak adanya mekanisme pasar di sektor publik tersebut menyebabkan informasi yang menunjukkan pilihan dan preferensi masyarakat bersumber dari berbagai proses politik seperti pemilihan dan lobby yang hasilnya sering biasa. Oleh karena itu, untuk menciptakan efisiensi alokatif di sektor publik sangat kompleks dan sulit. Di samping itu, tidak adanya sanksi bagi penyedia layanan publik apabila gagal memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai sektor swasta, yaitu berupa kebangkrutan di sektor publik. Kerugian di suatu institusi penyedia layanan publik akan disubsidi oleh pemerintah. Akibatnya, tidak ada jaminan pelayanan akan diberikan pada tingkat efisiensi manajerial yang maksimum. Hal inilah yang menjadikan sektor publik selalu dinilai tidak efisien, baik tidak efisien secara alokatif maupun secara teknik. Efisiensi sektor publik menimbulkan gerakan reformasi sektor publik yang salah satunya munculnya konsep New Public Management atau NPM. NPM menghendaki sektor publik dikelola secara profesional dan mengadopsi mekanisme pasar. Konsep Reinventing Government juga menghendaki digunakan mekanisme pasar dalam pelayanan publik. Bahkan, konsep Reinventing Government terkesan lebih pro pasar atau kapitalis dibandingkan dengan NPM yang cenderung sosialitas. Alasan diperlunya penilaian outcome pada organisasi sektor publik adalah pembuat kebijakan sektor publik perlu melakukan perencanaan dan pengendalian atau pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka perlu membuat pertimbangan mengenai kinerja program sektor publik di masa lalu dan mengenai alokasi sumber daya di masa yang akan datang. Untuk melakukan pengendalian, pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu pengendalian masa lalu dan pengendalian masa depan. Sebagai alat pengendalian masa lalu, pengukuran outcome dapat digunakan untuk menentukan apakah manfaat yang diharapkan dari suatu program telah tercapai. Untuk tujuan ini, biasanya digunakan analisis
biaya manfaat, dan efektivitas biaya. Sementara itu, sebagai pengendalian masa depan, pengukuran outcome digunakan untuk memberikan arahan dalam melakukan keputusan alokasi sumber daya publik. Oke, baik, terima kasih. Sekian saja dari saya. Saya langsung saja memberikan ke pemateri kedua. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Materi yang ketiga yaitu manajemen berorientasi pada hasil atau outcome. Perkembangan manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil menjadikan pengukuran outcome menjadi sangat penting. Pengukuran outcome tersebut memungkinkan manajer publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitasnya secara lebih baik pada masyarakat dan pemangku kepentingan biaya lainnya. Pengukuran hanya berfokus pada input, misalnya staf dan anggaran, dan output, aktivitas program, jumlah orang yang dilayani, dan sebagainya. Sebelum dapat menunjukkan efektivitas program, pengukuran efektivitas menuntut adanya spesifikasi tujuan karena hasil yang diharapkan pencapaiannya diukur dengan outcome. Organisasi sektor publik yang menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil disyaratkan memiliki sistem pengukuran outcome. Sistem pengukuran outcome tersebut harus memberikan informasi mengenai biaya hasil dan efektivitas. Biaya hasil menginformasikan apakah biaya yang telah dikeluarkan memberikan hasil. Sementara itu, efektivitas biaya yang memberikan informasi apakah biaya yang telah dikeluarkan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Materi yang keempat yaitu masalah-masalah yang terkait dengan outcome. Dalam organisasi bermotif laba, segala keputusan difokuskan pada laba. Manajer akan selalu berpikir terhadap dampak keputusan yang dilakukan terhadap laba yang diperoleh. Pengukuran laba relatif tidak menghadapi kesulitan yang berarti. Pengukuran laba dengan membandingkan pendapatan tersebut dalam satu periode yang sama. Organisasi dengan mudah dapat menghitung efisiensi karena input dan output yang dihasilkan jelas. Adanya ukuran laba tersebut memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis laporan keuangan melalui rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, rasio ekuitas, return on asset, return of investment, return on equity, dan sebagainya. Organisasi sektor publik adalah organisasi non-profit yang tidak memiliki ukuran kinerja keuangan yang komprehensif sebagai organisasi bermotif laba. Permasalahan utama organisasi sektor publik adalah organisasi tidak memiliki ukuran output yang mudah didefinisikan sebagai ukuran laba di sektor swasta. Karena kelemahan dalam pengukuran output tersebut, maka organisasi sektor publik menambah pengukuran outcome. Pengukuran outcome di sektor publik juga tidak mudah dilakukan. Ada 5 aspek yang terlihat di dalam pengukuran outcome, yaitu yang pertama, pola waktu. Pengukuran outcome dipengaruhi oleh faktor waktu. Kapan outcome diukur? Efektivitas program dan hasil dari suatu pelayanan publik harus diukur pada berbagai titik waktu. Misalnya, keberhasilan suatu program rehabilitas korban narkoba tidak dievaluasi pada beberapa titik waktu, di mana setiap titik waktu menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Jangka waktu evaluasi outcome tersebut dapat triwulanan, semesteran, tahunan, dan 5 tahun. Namun harus diperhatikan bahwa jika periode evaluasi terlalu pendek, perubahan mungkin tidak teramati. Sedangkan jika periodenya terlalu panjang, dinamika pentingnya tertentu mungkin tertutupi, terlewatkan, atau teridentifikasi terlambat sehingga tidak dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Pemilihan jangka waktu
tersebut tergantung pada fokus pengukuran. Dan yang kedua, outcome bertingkat. Semua program pelayanan publik memiliki outcome yang bertingkat, oleh karena itu outcome diklasifikasikan sebagai outcome antara dan outcome akhir. Outcome antara atau yang disebut Stratogat terdiri atas beberapa outcome antara lain, tidak satu outcome tunggal. Suatu program penanggulangan penyalahgunaan obat-obat terlarang, efektivitas mengurangi penggunaan heroin, akan tetapi tidak efektif menurunkan penggunaan alkohol. Outcome mana yang akan digunakan sebagai ukuran kesuksesan? Secara teoritis, semua outcome dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan, bukan hanya outcome tunggal, namun secara praktis outcome yang paling penting menjadi fokus tujuan program. Yang ketiga, dampak terhadap populasi yang berbeda. Pengukuran outcome perlu memperhatikan masyarakat atau populasi yang akan menerima manfaat dari program. Satu program akan menghasilkan hasil yang berbeda untuk populasi yang berbeda karena faktor demografi dan sosial kultural. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasikan tujuan sosial kultural. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasikan tujuan outcome-nya. Dan yang keempat, evaluasi sederhana versus kompleks. Perbedaan kompleksitas program akan mempengaruhi pengukuran outcome. Program yang kompleks dengan program yang sederhana perlu dibedakan dalam penilaian hasilnya. Program sederhana akan cukup membutuhkan outcome level 1, sedangkan program yang kompleks membutuhkan pengukuran outcome yang lebih berjangka panjang. Dan yang kelima, masalah desain penelitian. Permasalahan dalam desain penelitian outcome terkait dengan desain yang dipilih untuk mengevaluasi kinerja outcome. Desain penelitian outcome yang sederhana tidak berarti buruk atau tidak valid. Dalam melakukan penelitian, outcome yang perlu diperhatikan adalah hasil dari program dapat diamati. Pengambilan sampel penelitian representatif, analitis perbaikan atas kelompok sasaran tertentu harus didukung dengan perbandingan dengan kelompok yang sama, mungkin memberikan hasil yang berbeda. Instrumen penelitian harus diuji kendalanya dan validitasnya, dan perbedaan amatannya tidak besar. Masalah lain yang dihadapi organisasi sektor publik dalam melakukan pengukuran outcome adalah hasil, bukan merupakan outcome aktivitas atau program tunggal. Akan tetapi, merupakan hasil bersama atau gabungan dari aktivitas atau program lainnya. Kepada pemateri yang berikut, untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjelaskan materi berikutnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yuni Nenau, saya dari kelompok 9. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang model pengukuran outcome. Pengukuran outcome merupakan hal yang penting dan unik dalam organisasi sektor publik. Berbeda dengan sektor swasta yang mengikuti mekanisme pasar murni atau tuntutan terhadap pengukuran outcome jarang terjadi. Asumsi pada sektor swasta adalah jika semua manfaat dan biaya dari suatu produk dibebankan ke konsumen, maka kemauan konsumen untuk membayar produk adalah indikasi kewajaran atas nilai minimal yang ia berikan kepada produk itu. Apabila produk terlalu mahal, maka ketidakkemauan konsumen untuk membayar adalah indikasi kewajaran nilai produk tersebut dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Manfaat produk secara keseluruhan akan dinikmati secara pribadi, maka suatu peristiwa transaksi pembelian produk menunjukkan adanya dampak terhadap masyarakat. Misalnya polusi atau kerusakan lingkungan Apabila terjadi eksternalitas, misalnya polusi, maka masyarakat tidak mendapatkan manfaat atau
mengkonsumsi produk itu harus ikut menanggung biaya sosial berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan pihak yang mengkonsumsi produk itu. Pengukuran outcome di sektor publik adalah mengukur dampak atas aktivitas atau pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik terhadap masyarakat. Organisasi sektor publik tidak murni berada dalam mekanisme pasar sebagaimana sektor swasta. Oleh karena itu, pengukuran outcome pun berada di sektor swasta. Konsekuensi dari mekanisme pasar adalah bahwa jika produsen gagal menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat pada tingkat harga di mana konsumen bersedia untuk membayar, maka usaha produsen itu tidak dapat hidup dan pada akhirnya akan berhenti berproduksi. Ketidakmampuan produsen untuk bersaing di pasar akan mendapatkan sanksi bangkrutnya perusahaan yang berakibat ditutupnya perusahaan. Mekanisme pasar akan menimbulkan dua dampak sosial, yaitu yang pertama, pasar hanya akan memberikan produk yang manfaat bagi masyarakat dengan tingkat harga konsumen bersedia untuk membayar. Yang kedua, produsen dipaksa untuk memaksimalkan kompetensinya dalam menghasilkan produk. Bila produsen tidak melakukannya, maka akan kalah bersaing. Sektor publik tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar murni, konsumen memiliki banyak pilihan dan preferensi untuk membeli produk yang dihasilkan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor swasta ini memiliki kemiripan dengan pengukuran outcome di sektor publik. Pengukuran outcome di sektor publik adalah mengukur dampak atas aktivitas atau pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik terhadap masyarakat. Organisasi sektor publik tidak murni berada dalam mekanisme pasar sebagaimana sektor swasta. Oleh karena itu, pengukuran outcome pun berbeda dengan di sektor swasta. Konsekuensi dari mekanisme pasar adalah bahwa jika produsen gagal menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat pada tingkat harga di mana konsumen bersedia untuk membayar, maka usaha produsen itu tidak dapat hidup, maka pada akhirnya ia berhenti berproduksi. Alasan perlunya penilaian outcome pada organisasi sektor publik adalah bahwa pembuatan kebijakan sektor publik perlu melakukan perencanaan dan pengendalian atau pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka pun membuat pertimbangan mengenai kinerja program sektor publik di masa lalu dan mengenai alokasi sumber daya di masa yang akan datang. Untuk melakukan pengendalian pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu pengendalian masa lalu dan pengendalian masa depan. Sebagai alat pengendali masa lalu, pengukuran outcome dapat digunakan untuk menentukan apakah manfaat yang diharapkan dari suatu program telah tercapai. Untuk tujuan ini biasanya digunakan analisis biaya, maka analisis biaya, manfaat, dan efektivitas biaya. Sementara itu, sebagai pengendali masa depan, pengukuran outcome digunakan untuk memberikan arahan dalam melakukan keputusan alokasi sumber daya publik. Yang berikut, materi berikutnya yaitu pengukuran manfaat dan dampak. Pengukuran sehubungan dengan pertanyaan kawan-kawan tentang benda dan dari benefit dan impact. Dalam indikator pengukuran kinerja dalam organisasi atau instansi pemerintah, saya akan berusaha membahasnya seringkas mungkin agar mudah dan dipahami oleh sahabat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja terdiri dari masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau outcome, manfaat atau benefit, dan dampak, impact. Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Lalu bagaimana kita mengukur manfaat atau benefit ini? Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil atau outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk optimal atau tepat waktu, lokasi. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umumnya lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Pada umumnya, indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan pihak pengguna layanan. Berikut yaitu indikator dampak. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang timbulnya dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, seperti halnya indikator manfaat. Indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelayanan kegiatan, tujuan secara sektoral, regional, dan nasional. Berikutnya adalah dampak positif. Dampak positifnya ada dua, yaitu yang pertama meningkatkan prestasi akademik atau non-akademik. Yang kedua meningkatkan peringkat sekolah dalam suatu kabupaten atau nasional. Yang kedua dampak negatif, yaitu yang pertama menurunnya peringkat untuk tidak terakhiritas atau untuk hasil akreditasinya lebih buruk. Yang kedua menurunnya kinerja komponen sekolah untuk hasil akreditasi lebih baik dari hasil sebelumnya.